Baik, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester ganjil dengan mata kuliah perilaku organisasi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yovita Sari, NIM 19104168853, mata kuliah perilaku organisasi, jurusan manajemen, hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Kelas A1 pagi, dosen Adi Mursalin SEMM. Langsung saja pada jawaban yang pertama, yaitu terdapat psikologi, di mana psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas, kepemimpinan, pelatihan, dan pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Pada bagian yang kedua yaitu psikologi sosial, di mana psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Pada bagian yang ketiga yaitu sosiologi. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungan antara sesama. Pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial. Manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah tim-tim kerja, dinamika kelompok, perilaku agar kelompok, konflik perubahan organisasi, teori organisasi formal, dan budaya organisasi. Pada bagian yang selanjutnya ada antropologi. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. Selanjutnya ada ilmu politik, di mana ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan ilmu politik. Sumbangsinya yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik internasional, konflik, dan juga kekuasaan. Alasannya karena perilaku organisasi merupakan bidang ilmu terapan yang dibentuk berdasarkan kontribusi dari sejumlah bidang yang berkaitan dengan perilaku. Selanjutnya, jawaban yang kedua. Jawabannya yaitu karena salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasikan teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Perilaku organisasi sangat perlu dipelajari oleh manajer karena dapat membantu setiap manajer untuk bisa memahami juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Analisis perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi, serta memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar memberikan pengarahan dan mengontrol bahwanya secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industri perusahaan. Jawaban yang ketiga, berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum. Prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ada prinsip pembagian kerja.
untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang bertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat diminta pertanggungjawaban. Selanjutnya, prinsip tingkat pengawasan. Unit memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi, karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seseorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seseorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan memaksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Selanjutnya ada prinsip kesatuan pemerintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seseorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima pemerintah, dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Selanjutnya ada prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar bertujuan pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit karena tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Unit itu koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Selanjutnya jawaban nomor 4. Yang pertama yaitu pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, atau baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Selanjutnya tujuan perilaku organisasi. Tujuan perilaku organisasi yaitu menemukan kandidat yang tepat, kepuasan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan resolusi konflik, memahami karyawan lebih baik, mengetahui potensi karyawan, mengembangkan tim yang baik, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, cara mengembangkan perilaku organisasi yaitu memiliki pemimpin yang tepat, memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan, review budaya kerja, tentukan tujuan memotivasi, dan menetapkan aturan yang jelas. Jawaban nomor 5. Dengan cara mengembangkan perilaku organisasi yaitu memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan, menentukan tujuan dengan jelas supaya memudahkan suatu tim dalam menentukan kesuksesan, memotivasi karyawan, dan meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi. Selanjutnya jawaban nomor 6. Perilaku organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan, karena perilaku organisasi lebih ditekankan pada bagaimana membuat orang-orang terbiasa bekerja dalam tim kerja yang efektif. Kinerja tim lebih unggul daripada kinerja individu-individu bila tugas yang harus dilakukan menuntut keterampilan ganda. Jurnalnya, pengaruh perilaku organisasi terhadap prestasi karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 2 Persero Medan Timur Raja Kukuh. Keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari prestasi kerja karyawan. Ini bisa dilihat bahwa manajemen perusahaan terkadang mengabaikan prestasi kerja
karyawan sehingga karyawan merasa prestasi karyawan tidak ada hubungannya dengan perilaku organisasi. Ada hubungan kuat antara kinerja dan prestasi kinerja, bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Dan prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian prestasi kerja karyawan merupakan kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap variabel tentang perilaku organisasi, terdapat prestasi karyawan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perilaku individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Yang kedua, perilaku kelompok berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Selanjutnya, sistem organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Yang keempat, perilaku organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Selanjutnya, jawaban nomor 7. Yang pertama, ada faktor internal seperti jenis, ras, dan keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, inteligensia, dan bakat. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu seperti pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Selanjutnya, jawaban nomor 8, yaitu nilai merupakan agar dasar pertimbangan bagi individu untuk sesuatu, sedangkan sikap atau perilaku merupakan predisposisi atau kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek atau sekumpulan objek berbagai perwujudan dari sistem nilai yang ada di dalam dirinya. Contohnya, ketika sedang mengikuti perkuliahan psikologi, pendidikan di ruangan kelas yang terasa agak gelap karena waktu sudah sore, hari ditambah cuaca mendung, dan seseorang mahasiswa yang sedang sadar kemudian dia berjalan ke depan dan meminta izin kepada dosen untuk menyalakan lampu neon yang ada di ruangan kelas sehingga di kelas terasa terang dan mahasiswa lebih nyaman dalam mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, jawaban nomor 9. Jawabannya yaitu keragaman dalam organisasi adalah suatu organisasi di mana memiliki perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan sebagainya. Dengan keragaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Selanjutnya, jawaban nomor 10, yaitu dalam perilaku organisasi terdiri dari 2 jenis atau tingkat keragaman dalam organisasi, yaitu keragaman level permukaan, perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan. Yang kedua, keragaman level dalam perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian atau preferensi kerja. Yang selanjutnya, diskriminasi, memperhatikan perbedaan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Selanjutnya, jawaban nomor 11. Jawabannya yang pertama, video record bab 6, yaitu tentang motivasi kerja. Yang selanjutnya, video record bab 9, yaitu mengenai konflik dan negosiasi. Yang selanjutnya, video presentasi tentang mengenal perilaku organisasi. Selanjutnya, video record pendapat tentang MBKM. Selanjutnya, video record tentang tantangan dan peluang di era digital disruption. Baik, sekian hasil jawaban dari saya mengenai mata kuliah perilaku organisasi. Sekian dan terima kasih.